pelajari hari ini. Dari pengertian dulu ya. Limit. Limit di kamus bahasamu itu apa ya? Limit. Dalam bahasa Indonesia, limit. Udah sampai limitnya ini. Batasan. Kalau limit di matematika itu adalah mendekati. Mendekati. PDKT kalau bahasanya orang muda ya. Jadi kalau kamu sedang mendekati seorang berarti kamu sedang balimit itu. Begitu? Mendekati apa? Kamu sedang mendekat ke Allah berarti balimit ya. Limit itu mendekati. Apa sih yang didekati gitu? Jadi apa sih yang didekati itu? Nah ini, kamu udah baca belum? Ini di sini nih. Jadi pernah ya kelas 10 belajar nggak fungsi? Belajar? Pernah belajar fungsi komposisi gitu ya nggak? Nah, fungsi komposisi itu kan ada rumus nih fx biasa ditulisnya ya. Fx itu fungsi komposisi. Fungsi suatu fungsi. Fungsi aljabar ya fungsinya. Kalau ada suatu fungsi, nah fungsi itu kan bisa digambar dengan cara memasukkan nilai-nilainya. Fx itu sebagai y kan. Nah, jadi kalau x-nya 1, masukkanlah dapat y-nya berapa. Kemudian kita gambar pakai x, y di koordinat kartesius kan begitu. Suatu saat di titik tertentu itu ada nilai yang ketika disubstitusi itu nilainya seperti ini, 0/0. 0/0 itu apa sih kalau di matematika? Hah? 0/0. Apa? Terdefinisi. Hah? Tak terdefinisi? Kah? Tak tentu. Tak tentu. Ada tak terdefinisi, ada tak tentu, ada tak hingga. Apa sih bedanya itu? Apa coba? Siapa yang bilang tadi tak terdefinisi? Kenapa tidak terdefinisi? Kalau menjawab harus tahu DP dasar. Itu ada tulisan sehingga F2 tak terdefinisi. Ya, kenapa disebut tidak terdefinisi? Karena apa? 0/0. Ada nilai pastinya kan. 0/0 itu katanya tak terdefinisi. Itu apa ya? Tak terdefinisi. Tadi ada Jom bilang tak tentu. Kalau tak terdefinisi apa? Karena kelihatan itu? Kelihatan enggak? Kelihatan Umi. Oh, kelihatan. Jelas atau tidak jelas? Jelas. Sebetulnya ada di kamera di sana, tapi sudah Jo, pakai kamera ini saja. Tadi yang menjawab terdefinisi karena apa tadi? Sudah. Yang tak tentu sekarang malah. Ini tanya. Siapa yang menjawab tak tentu? Saya, sok, Iqman. Karena hasilnya bisa apa saja. Karena hasilnya bisa apa saja. Apa saja apa? Bisa 1, 2, 3, 1000. Ngerti nggak temannya yang lain? Ngerti. Dia bilang karena bisa apa saja katanya. Ngerti nggak kenapa? Ngerti. Ngerti. Yang lain. Coba dipindah ruas. Umi. Pindah ruas. Pindah ruas. Jadi misalnya gini lah, 6/5 itu sama dengan berapa 3 ya? Itu ada hubungannya apa? Sama dengan 6 sama dengan 3 kali 2. 2 kali 3 itu harus 6 kan itu hubungannya atau 6 bagi 3 sama dengan 2 gitu ya? Ya. Hubungannya SD ya, waktu SD kan? Kalau ini berarti hubungannya gimana? 0 bagi 0 itu adalah misalkan X. Misalkan X, berarti X-nya itu harus apa? X itu adalah angka yang dikalikan 0 Hasilnya 0. Everything. X kali 0 sama dengan 0. Siapakah X? Dan 0 dibagi X harus 0 juga.
Siapakah aku? Everything. Ya, aku adalah apa saja katanya kan gitu. Berarti jawabannya tak tentu. Dalam matematika itu, kalau jawabannya lebih dari satu, itu disebutnya tak tentu. Bukan tak terdefinisi, tapi tak tentu. Ngerti nggak? Kenapa tak tentu? Karena jawabannya lebih dari satu. Dalam matematika itu jawaban itu harus satu. Nggak boleh mendua, apalagi mentiga, apalagi memempat, apalagi membanyak. Nggak boleh. Makanya orang matematika setia. Cari orang matematika. Gitu, setia. Karena selalu jawaban itu hanya satu, nggak boleh dua. Nah, gitu. Ngerti ya? Ya nggak? Iya. Kenapa Umi pilih Pak Joko? Karena orang matematika. Hanya mensatu, tidak pernah mendua, apalagi mentiga. Begitu ya. Sekarang apa sih yang tak terdefinisi itu? Kalau terdefinisi gimana? Ada kasih contoh deh. Yang gimana yang tidak, yang tak terdefinisi supaya bisa menentukan. Oh ini tak tentu. Akar minus. Akar minus. Kalau tak terdefinisi berarti artinya apa? Kalau tak tentu ini berarti apa? Banyak ya. Tak tentu itu adalah banyak jawabannya. Oke, kalau tak terdefinisi apa, Dam? Begitu. Kalau tak terdefinisi apa? Contohnya apa? Ada? 1/0, 2/0, bilangan per 0. Berapa? Misalkan? 1/0. 2/0 gitu? Iya. Ini C. Ini berapakah angka di sini? X di sini. Kalau dikalikan 0, ini kalau dikalikan seperti ini kan? Dari sini, apakah X dikali 0 sama dengan 2? Atau 2 dibagi X harus sama dengan 0? Siapakah aku? Tidak Siapakah ada. X? Siapa? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Ini tak terdefinisi itu berarti artinya tidak ada. Begitu. Tidak ada loh. Kayak tadi lagi apa? Tadi temanmu bilang akar dari min 5. Misalkan gitu. Nggak ada. Kenapa kalau akar min 4 Jo? Kalau akar 4 ada, kenapa? Kalau akar 4 ada, karena akar 4 berapa? 2 kan? Min 2. Ada karena 2 kuadrat sama dengan 4. Kalau min 4, akar min 4 ada nggak? Nggak ada, karena angka berapa ya dipangkatkan 2 hasilnya min 4? Nggak ada. Ngerti ya? Jadi kamu harus bisa memilah apa yang disebut tak terdefinisi dan apa yang disebut tak tentu. Jadi dalam matematika, kalau tidak ada jawaban disebutnya tidak terdefinisi. Tetapi kalau ada jawabannya banyak, itu namanya tak tentu. Nah, karena di dalam matematika itu didapat dalam fungsi aljabar itu suatu saat kita akan menemukan sesuatu yang tak tentu, maka dibuatlah cara mencari yang tak tentu itu. Tapi nggak bisa kan? Nah, sehingga kita hanya mencari yang mendekatinya aja. Mendekati yang tak tentu itu. Atau disebut juga dengan limit. Kalau kita mencari nilai yang sama dengan 2, itu nggak ada. Bukan nggak ada, salah. Tak tentu, banyak. Begitu. Tapi kalau kita mau mencari nilai yang dekat dengan 2, dekat dengan 2. Yang dekat dengan 2, jadi limit 2. Yang dekat dengan 2 itu ada nilainya. Caranya gimana? Caranya adalah kita cari aja nilai dari yang mendekati 2. Yang dekat dengan 2 itu kan 1,99, 2,001. Carilah. Caranya gimana nih? Masukkan ya. Kalau fx ini x kuadrat min 4. Kalau x ini ya, kalau di sininya 1,99 berarti x-nya diganti dengan 1,99. Jadi 1,99 kuadrat dikurangi 4 per
1,99 dikurangi 2. Ini ceritanya udah dihitung nih pakai kalkulator. Nah, ini akhirnya didapatlah ini. Terus ke sini, ini apa ini? Kok 9-nya ini banyak? Ini oh, tetap ini sama ya. Terus yang sebelahnya lagi 1,99 terus. Ini adalah yang sekitarnya 2, yang dekat dengan 2. Nah, terus ini yang dekatnya 2 juga, tapi dia di sebelah kanannya. Dapat seperti ini. Sama, yang ini sekarang yang X-nya diganti dengan 2,001. Jadi yang ini diganti nih. Jadi 2,001 kuadrat dikurangi 4 per 2,001 dikurangi 2. Hasilnya adalah ini. Kalau kita bulatkan 1 digit, maka yang ini adalah 4, yang ini juga 4. Nah, yang ini adalah namanya pendekatan dari kiri. Yang dekat dengan 2 tapi dari kiri. Kalau yang ini adalah yang dekat dengan 2 tapi dari kanan. Jadi kalau yang ini di sini nih, yang kiri, yang kanan dari situ. Nah, ternyata dari kiri dan dari kanan itu adalah menuju bilangan yang sama, yaitu 4. Berarti, ini nih, mulai dari sini pengertian limit itu. Kalau dari kiri dan dari kanan ini mendapatkan atau menuju kepada satu nilai yang sama, maka itulah adalah nilai limit. Jadi begini. Kelihatan nggak? Nggak ya? Kalau terlalu jauh kalau sana ya? Baru masuk jadi tidak ada penghapus. Ada tisu aja. Jadi gini, limit X menuju 2 negatif. Dari kiri nih, dari X kuadrat min 4 per X min 2, itu akan sama dengan limit X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X menuju kanan. Yang kiri, ini yang kanan. Yang ini hasilnya 4. Yang ini juga hasilnya 4. Maka kalau yang kiri dan kanannya sama, maka dengan kata lain bahwa nilai limit menuju 2 itu adalah 4. Nah, jadi nilainya itu ini. Nilai limit itu. Jadi asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Sebab-sebab sampai kenapa sih limit ini hasilnya 4 itu adalah sebetulnya begini asalnya. Kita ambil dari kiri, ambil kanan, menuju 4. Akhirnya kita menuliskan bahwa limit ini adalah 4. Kenapa 4? Karena limit dari kita mendekati dari kiri dan kita mendekati dari kanan adalah 4, menuju ke 4. Sehingga kita mengatakan bahwa yang limit mendekati 2 itu, tapi bukan 2 ya. Jadi limit X sama dengan 2 itu bukan X sama dengan 2, bukan. Mendekati. Karena kalau X sama dengan 2 kan nggak ada nilai. Salah, bukan nggak ada nilai. Tak tentu nilainya. Oleh kita tentukan nih. Oleh kita limit ini ingin menentukan bahwa fungsi ini kalau dekat dengan 2 itu ada loh 4 nilainya. Ngerti nggak? Jadi limit itu akan ada nilai kalau limit kirinya dan limit kanannya adalah sama. Memang ada limit fungsi yang dari kiri dan kanannya nggak sama, ada. Ini waktu zaman UN ya. UN yang terakhir tuh siapa? Kelasmu yang mana ya? Limit terakhir itu 2 tahun lalu ya? UN terakhir itu. Nah, 2 tahun lalu itu keluar limitnya, definisi dari limit. Sebetulnya gampang, tapi karena jarang sekali keluar soal UN definisi limit, sehingga bingung. Gimana sih contoh soalnya? Jadi begini. Contoh soalnya yang ini definisi limit ya. Ini jadi limit itu begini loh, gitu. Kalau dari kiri dan kanan sama maka itu. Jadi begini. Ini UN yang UN terakhir lah. Itu ada soalnya seperti ini. Jadi fx
Ini lupa ya, tapi mungkin seperti ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa. 2x min 1, misalkan x kuadrat. Di sininya x, bukan, gimana ya? Apa begini ya? AX ya? Oh iya. AX lebih besar dari 2, X lebih kecil dari 2, apa itu? Mudah-mudahan soalnya ini plus 1 misal begitu. Nah ini katanya gini, limit fx ada, maka tentukan A. Nah, kalau soal seperti ini adalah soal yang menyangkut dengan definisi dari limit, tapi soal unnya seperti ini. Jadi dia soalnya seperti ini, katanya ini limitnya ada. Jadi kalau kiri ini didekati dari 2, jangan 2 juga karena kebetulan itu 2, jadi 2 jangan. Misalkan boleh 3. Oke. Berarti ini dari sini ini kita bisa menuliskan limitnya, berarti limit berapa itu? Limit. Jadi kalau limit itu kan substitusikan saja. Ini disubstitusikan, baru nanti yang ini kan sebetulnya ini kiri ya. Ini lebih besar, berarti kanan. Yang ini dari kiri. Berarti kiri dan kanan ini karena limitnya ada, berarti harus sama dengan ini, harus sama dengan itu. Jadi AX min 1 itu harus sama dengan X kuadrat plus 1 untuk X-nya sama dengan 3. Begitu. Masukkan berarti, nanti berapa ini? 3A kurang 1 sama dengan 9 tambah 1. Berarti berapa itu? 3A sama dengan berapa? 11. Oh, berarti kalau begitu supaya pas ya. Supaya pas begitu. Supaya pas jadi berapa itu? Sama dengan 9 gitu ya. Jadi A-nya sama dengan 3. Ini soal UN loh. Dan dia hanya soal menyangkut definisi limit. Jadi limit itu ada kalau dari kiri dan kanan itu menghasilkan nilai yang sama, yaitu sama-sama. Berarti kalau di situ sama-sama berapa dari kiri kanan? Sama-sama 10 begitu. Dari kiri 10, dari kanan 10, berarti ada limitnya. Tapi kapan terjadi? Kalau misalkan dari sini menghasilkan 12, yang dari sini menghasilkan 5, berarti itu salah. Nggak bisa. Tidak ada limitnya berarti kalau begitu. Ngerti ya? Lanjut. Oke. Oke, itu dulu saja. Dari yang ini nih, kan tadi dari kiri dan dari kanan menuju 4. Berarti kalau kamu kira-kira limit ini kalau soal begini dapat 4, kira-kira ngerjakan dengan cara apa itu? Gimana sih kok tiba-tiba sekonyong-konyong dapat 4? Tanpa menggunakan limit kiri, limit kanan. Nanti kamu jangan pakai limit kiri, limit kanan ya. Kalau ada soal limit, setengah mati kamu mau cari kiri kanannya 0,0 sekian, kan nggak boleh pakai kalkulator juga. Tapi kalau secara aljabar, gitu, secara aljabar, tiba-tiba dapat 4 itu kira-kira dari mana? Coba. Difaktorkan. Di apa? Difaktorkan, Umi. Difaktorkan, iya. Jadi 4 ini dari mana? Ternyata adalah dari sini. Nih, limit X menuju 2, difaktorkanlah ini. X plus 2, X min 2 per X min 2. Ini kan habis tuh, bak mati. Nah, tinggal ini. Masukkan nilainya. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Begitu caranya. Ternyata difaktorkan. Begitu. Jadi, salah satu cara mencari nilai limit adalah dengan cara
memfaktorkan dan apa ini namanya kalau begini nih? Kalau bahasa Gorontolnya membakumatikan, nah, gitu. Kalau bahasanya Indonesianya apa itu? Membakumatikan itu. Baku mati atas dan bawah gitu. Nah ini menyederhanakan ya. Ini dari ini kan disederhanakan, tinggal yang ini. Ini ada hasilnya 4. Jadi salah satu cara menyelesaikan limit aljabar itu adalah dengan memfaktorkan dan bahasanya apa? Membakumatikan itu. Mencoret. Ada bahasa mencoret. Ada apa lagi? Apa ya? Habis dibagi ya? Atau apa? Ya pokoknya seperti itulah. Dan biasanya yang baku matinya itu adalah yang pembuat 0/0. Ngerti nggak? Yang kita matikan ini, yang kita coret ini adalah si pembuat 0/0. Si pembuat dia menjadi tak tentu. Karena si pembuat tak tentunya hilang, maka menjadi tentu. Gitu. Kan ini tak tentu nih. X dikurangi 2 kan 0. X yang kurang 2 ini juga 0. Karena si pembuat 0/0-nya sudah hilang, maka sekarang ada nilai. Ngerti nggak? Halo? Halo? Ngerti nggak? Ya. Apa? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Tidak ada? Jadi begitu. Ya? Kalau tidak bisa difaktorkan, Kalau tidak bisa difaktorkan? Coba kalau tidak bisa difaktorkan gimana? Lihat dulu. Siapa tahu disubstitusikan dia langsung mendapatkan nilai. Tidak bisa difaktorkan, tapi ketika disubstitusikan tidak mendapatkan nilai begitu. substitusi dengan apa, Umi? Dengan nilai X yang menuju. X yang menuju disubstitusikan, siapa tahu tidak bernilai 0/0. Jadi, nah, lihatlah yang ini kenapa disubstitusi, kenapa difaktorkan? Karena ketika kita substitusi, tadi kan sudah disubstitusi ternyata 0/0. Memang ada yang kalau kita substitusi tidak 0/0 ada. Dan itu adalah sah sebagai nilai. Nah, sekarang kita berbicara tentang limit. Kalau 2/0 tadi sudah ya? Tadi apa sih? Kami lupa lagi. Apa? 2/0 itu tadi? Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi untuk nilai. Kalau untuk limit mendekati itu apa? Kan limit 0. Ini mendekati 0. Kan limit itu mendekati 0. Tapi bukan 0. Berarti apa? Halo? Limit 0. Berapa? Kalau dalam tadi, kalau bilangan dibagi 0 itu tak terdefinisi, tadi kan sudah. Tapi ini sekarang di limit nih, kita bercerita dalam limit. 2 dibagi limit 0. Sehingga. Kenapa? Tak hingga. Kenapa tak hingga? Halo? Kenapa tak hingga? Jadi begini, 2 dibagi setengah. Umi, papan tulisnya udah gak kelihatan itu yang atas. Mana dihapus dulu? Aduh, mana tisu nih? Ya. Nih, 2 dibagi 0 itu kalau bilangan tak terdefinisi ya, tak terdefinisi. Tapi kalau untuk limit 2 dibagi 0 itu katanya temanmu tak hingga. Kenapa tak hingga? Jadi begini ceritanya. Kalau 2 dibagi setengah itu berapa? Halo? 4. 2 dibagi 1/1000? 2000. Berapa angka yang mendekati 0? Berapa
angka yang mendekati 0. Berarti berapa ya? Pasti dia adalah pecahan yang sangat atau bilangan yang sangat kecil. Kalau dibikin pecahannya berarti dia akan yang sangat besar ya. Ngerti nggak? Halo? Iya. Ya, Mim. Oh. Bilangan yang mendekati 0 itu pasti dia adalah bilangan yang sangat kecil. Kalau kita buat menjadi pecahan, berarti dia 1 per pecahan yang sangat besar. Ngerti ya? Berarti misalkan di sini 1, kan makin di sini kecil, di sininya makin besar, ngerti nggak? Mas Yomi begitu? Kan kalau setengah 4, kalau per 1000, 2000, seper miliar makin di sini makin besar. Makin dia kecil, berarti sepernya makin besar juga, maka di sininya makin besar sekali begitu. Sehingga menjadi tahingga. Ngerti nggak? Kenapa munculnya tahingga? Karena di sini ini bilangannya kecil sekali. Kalau bilangan bulat dibagi yang sangat kecil itu menjadi besar sekali di sininya. Karena dibagi 1/2, 4. Dibagi yang lebih kecil dari 1/2 membesar. Lebih kecil lagi membesar, lebih kecil lagi membesar. Ini di sini kecil sekali, berarti di sini besar sekali. Ngerti nggak? Halo? Ya. Ya, nanti ada perbedaan ini perhitungan di aljabar biasa dengan di limit. Jadi kalau di aljabar biasa ini tak terdefinisi. Tapi kalau yang di limit ini adalah tahingga. Dan tahingga itu adalah bilangan. Jadi kalau kamu mensubstitusikan bilangan ke fungsi dan hasilnya adalah tahingga itu adalah bilangan. Jawabannya tahingga. Dan boleh juga min tahingga. Min tahingga juga bilangan. Pecahan juga bilangan. Akar juga bilangan. Apalagi? Desimal juga bilangan. Gitu tuh boleh. Tapi kalau kita substitusi kemudian hasilnya 0/0 berarti kita harus memfaktorkan dan kita baku matikan. Pasti ada salah satu faktornya akan ada yang mati. Siapakah itu yang mati? Yang membuat dia menjadi 0/0. Ngerti nggak? Halo? Ngerti, Mi. Iya. Ya, Mim. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Baru sampai sini dulu deh. Oh iya, kalau yang contoh yang tidak kayak ini ya, bagaimana kalau contoh yang tidak ada limitnya? Misalkan gini. Misalkan fx 2x tambah 3, misalkan 5x kurang 1 untuk x besar 1, x kecil 1. Nah ini berapa ini kalau yang ini? Untuk ini besar 1 berarti kanan, yang ini kiri. Untuk yang kanan, untuk f sama dengan 1, yang kanan jadi apa? 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. Untuk yang ini adalah untuk yang F1 kiri kanan ya. Untuk yang kanan. Untuk F1 kiri berarti ini kan 5 kali 1 kurang 1 sama dengan 4. Nah, ini kiri dan kanan tidak sama. Karena tidak sama berarti tidak ada limit. Ngerti nggak? Gitu ya. Itu adalah contoh dari yang fungsinya tidak ada limit. Begitu. Terus kalau sudah, sebentar. Kita sampai jam berapa? Masih ada berapa menit ini? Belajar dulu sampai 8:45. 18. Oke.
Ada 18 menit. Ya, kalau begitu kamu silakan, ada tugas di e-learning ya, di penugasan. Soalnya di kelas, sekarang kelas besar kan, 11 IPA di e-learning, di 11 IPA ada tugas, kalian kerjakan. Silakan. Boleh berkelompok, kamu mau berkelompok